Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyid Fadli. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Ini adalah NIM saya, yaitu 0606 118 222 7014. Dosen pengampu Ibu Dr. Hartati MKes dan Ibu Destriani MPD. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah, strategi, dan model pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan bahas sedikit tentang strategi pembelajaran. Bila dilihat dari penyajiannya, strategi pembelajaran dibagi dua, yaitu induktif dan deduktif. Strategi pembelajaran ini sifatnya konseptual. Strategi atau model pembelajaran ini bisa diimplementasikan dengan bentuk metode pembelajaran yang nyata. Metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategi pembelajaran adalah 1. Ceramah, 2. Diskusi kelompok, 3. Demonstrasi, 4. Simulasi, 5. Pengalaman lapangan, 6. Mind mapping, 7. Drama, dan lain-lain. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran atau model pembelajaran ada 5. Yang pertama, strategi discovery learning atau DL, menyingkap pembelajaran. Strategi inquiry learning, penyelidikan pembelajaran. Strategi problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Strategi project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Strategi scientific learning, pembelajaran ilmiah. Definisi dari macam-macam strategi pembelajaran. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi dihadapkan mengorganisasi sendiri. Strategi inquiry didefinisikan yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Strategi problem based learning (PBL) adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Baiklah, di sini saya akan masuk ke materi, yaitu hakikat, prinsip, dan fungsi strategi pembelajaran. Yang pertama adalah hakikat. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis.
Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran strategi. Pembelajaran yang lazim dipilih adalah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Perencanaan dengan strategi CBSA memuat tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Materi pelajaran yang dijadikan bahan belajar siswa, pendekatan yang dilakukan, metode apa yang digunakan, serta alat evaluasi. Berdasarkan uraian di atas, hakikat strategi pembelajaran adalah siasat atau taktik tertulis yang disusun oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Strategi ini harus tertuang dalam rencana pembelajaran untuk 1 kali pertemuan dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu prinsip. 1. Prinsip motivasi, yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator siswa dalam belajar. 2. Prinsip belajar sambil bekerja atau mengalami, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan, haruslah melalui pengalaman langsung. Seperti belajar menulis, siswa harus menulis. Belajar berpidato harus melalui praktik berpidato. 3. Prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam belajar siswa perlu dihadapkan pada situasi-situasi bermasalah dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya. 4. Prinsip perbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, seperti inteligensi, watak, latar belakang, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, guru dalam kegiatan pembelajaran dituntut memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu. Selanjutnya yaitu fungsi. 1. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. 3. Sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. 4. Sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Peran strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja, strategi e-learning menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Jangkauan pembelajaran yang didapatkan pun lebih luas. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada jenjang SD, strategi yang tepat untuk diterapkan kepada siswa sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan dasar adalah teori belajar kognitif dan konstruktivis.
Teori belajar kognitif berpendapat bahwa siswa SD haruslah belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Siswa SD usia 6-12 tahun berada pada tahap berpikir operasional konkret. Pada tahap ini, intinya untuk belajar siswa harus disediakan benda-benda atau peristiwa yang nyata. Siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Kemudian didasarkan pada teori belajar konstruktivis, memberikan peluang pada siswa untuk menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. B. SMP dan SMA. Model kontekstual yang mana guru mengarahkan siswanya belajar ke dunia nyata siswa, dan siswa hanya berpacu terhadap kompetensi dasar yang dibuat guru. Model kooperatif dan model kuantum merupakan model belajar yang menggunakan sistem kelompok, sehingga guru sulit untuk melakukan penilaian secara individu terhadap siswanya. Karena dalam model pembelajaran ini, siswa terbentuk dari kelompok, sedangkan model pembelajaran yang terpadu, model ini guru harus menentukan kompetensi dasar dan indikatornya. Dan di sini guru melakukan penilaian secara individual dan siswa diharuskan belajar mandiri, yang mana guru tidak mengajarkan berdiskusi dan bekerja sama dengan teman lain. Sehingga model dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk siswa SMP dan SMA adalah menyesuaikan konteks materi yang diajarkan dan lingkungan yang tepat bagi siswa SMP dan SMA, yang mana diharapkan memperoleh hasil belajar yang baik dan sesuai kemampuan siswa. Baiklah, dari penjelasan di atas, saya menarik kesimpulan bahwasannya strategi dalam kegiatan pembelajaran sangatlah penting bagi seorang guru. Karena untuk menjadi seorang guru yang baik, kita perlu strategi yang baik pula. Apabila ingin menjadikan siswa pandai, kita juga sebagai seorang guru harus pandai menyusun strategi. Pada intinya, untuk mencapai sesuatu yang terbaik, kita juga perlu strategi yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.